Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fact Journal. Tersetback rekan-rekan semua, update penerusan daripada video Outlook yang kemarin ya, diperuntukkan hari ini tanggal 17 sampai dengan besok tanggal 18 Februari 2025 ya. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker kalau dari saya ada FBS, dua jenis akun Sen dan standar. Terutama untuk akun Sen ini resiko lebih kecil ya atau lebih minim, apalagi untuk mungkin pemula yang masih nguji strategi dan diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Tentunya risiko akan lebih kecil ya. Hindari full lot, full layer, full margin, overtrade sebisa mungkin hindari dan belajarlah untuk disiplin. Khusus untuk akun Sen ini, linknya ada di kolom deskripsi, dan kelebihannya pun baik dari withdraw ataupun deposit itu cepat banget, hitungan menit, dan dari segi pairnya pun lengkap ya. Kripto pun juga bisa di trade dengan menggunakan jenis akun Sen. Dari segi fundamental yang akan menjadi fokus untuk malam ini, kosong dari Kanada dan Amerika sebenarnya sih hari ini libur, tetapi setengah 10 malam ada pidato dari anggota FOMC ya. Dan untuk besok yang akan menjadi fokusnya adalah AUD, RBA itu akan rilis suku bunga, diperkirakan ada pemangkasan ya. Kalau misalkan itu terjadi, pair yang berhubungan dengan AUD itu kemungkinan akan ada dampak. Tetapi yang akan menjadi fokusnya adalah bukan besaran daripada suku bunga, tetapi pernyataan ini yang akan menjadi triggernya apakah AUD menguat atau justru melemah. Kemudian dari malamnya sih masih kosong, nggak ada yang mesti diantisipasi untuk besok. Lanjut ke teknikal dari segi indeks dolarnya. Pergerakan untuk indeks dolar open market itu sedikit di bawahnya support yang saat ini resisten, kemudian penurunannya tadi itu masih belum mampu break di history low minggu yang sebelumnya ya. Kenaikannya pun sentuhan pertama di level area 106.89 ini ada rejeksi, jadi ini sebagai level kunci terdekatnya. Kalau misalkan malam ini ataupun besok kehilangan level area tersebut, ada potensi kemungkinan dia arah pivot. Tetapi kalau kehilangan kunci bawah 106.56, kalaupun ada penurunan dari indeks dolar, ringnya pun terbatas, kemungkinan zona minor yang berada di 106.15 sampai dengan 10631 ini yang akan menjadi next targetnya. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold open market tadi itu kan berada di atasnya support, kurang lebihnya di kisaran level area 287 2880 lah kurang lebih, dan ada kenaikan. Posisi harga saat ini itu masih menguji level area pivot 2900 sebagai psikopress levelnya ya, dan sebagai kunci atasnya berada di 2912. Selama gold masih belum mampu minimal tutup H4-nya di atas level area tersebut, hati-hati waspadai potensial arah bawah. Tetapi kalau misalkan mampu bergerak di atasnya 2912, kalaupun ada kenaikan, ringnya pun terbatas. Yang akan menjadi next target terdekatnya adalah di level area minor antara batas atas pivot sampai dengan resisten pertama. Itu zona minornya itu berada di kisaran level area 2918 sampai dengan 2923 kurang lebihnya ya. Ada zona pantau di kisaran level area tersebut. Di kiri juga bertumpuk dengan drop base drop ya. Jadi hati-hati untuk gold, kemungkinan sih volatility-nya agak minim untuk malam ini, dikarenakan untuk Amerika sendiri kan market juga tutup, kemungkinan besok baru ada potensi pergerakan yang mungkin lebih enak untuk dilihatin ya. Jadi kesimpulannya untuk gold, kalaupun kedorong ke atas, sebagai level kuncinya 2912 ini minimal H4 harus mampu tutup di atas level area tersebut, baru ada peluang ke zona minor di antara 2918 sampai dengan 2923, kurang lebih ada di sini. Maksimum gambaran saya sampai dengan besok masih belum jauh-jauh di antara 2929 sebagai resisten pertama weekly. Tetapi kalau misalkan malam ini atau besok kehilangan level area batas bawah pivot yang berada di 2891, waspadai zona terdekatnya kurang lebihnya mepet 2885. Maksimum sementara adalah di antara 2874 sampai dengan 2860 terlebih dahulu ya. Jadi ada potensi bisa aja untuk malam ini itu bergerak sideways, juga bisa terjadi 2891 sampai dengan 2912 ini yang akan menjadi zona pantau bagian atas dan bawah malam ini. Jadi selama gold masih bergerak di antara blok abu-abu, waspadai potensial sideways dari segi time frame kecilnya. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin, harga penurunannya itu ketahan di batas bawah pivot 96.000, dan posisi harga saat ini itu masih belum jelas. Tetapi kalaupun ada kenaikan untuk malam ini ya, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara dua level area 96.500 sampai dengan 97.100an maksimum ya. Karena untuk Bitcoin saat ini itu masih bergerak di ring area zona blok abu-abu sebagai pivot weekly-nya. Tetapi kalau misalkan dia kehilangan 96.000,
Waspadai support bawah yang berada di 94.900-an atau physical price levelnya berada di 95.000, dan kalaupun ada kenaikan ke atas menuju 98.000 kemungkinan sih agak sedikit berat, terkecuali mendadak ada candle impulsif bullish dari segi time frame 4 dan mampu mendekati level area 97.000 baru ada peluang ke resisten pertama. Tetapi kalau misalkan masih belum, waspadai, hati-hati, ini Bitcoin pelan-pelan ngerambat ke bawah ya. Apakah sebagai level kunci terdekat yang berada di 95.900-an ini mampu menahan pergerakan saat ini penurunan atau tidaknya? Hati-hati di level area tersebut. Di kiri juga ada zona demand. Jadi zona pantaunya adalah kurang lebih antara resisten pertama sampai dengan support pertama weekly, ini yang akan menjadi antisipasi malam ini sampai dengan besok ya. Kemungkinan volatility-nya juga masih kecil. Dan untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD sebenarnya untuk planning kemarin adalah wait and see, persiapan cari ancang-ancang setup sell ya. Dan posisi harga saat ini open market tadi itu kan sudah mampu sebenarnya untuk retest di level area resisten pertama weekly yang saat ini sebagai support, tetapi masih belum ada konfirmasi. Kurang lebih pas di level area tersebut kan ini ada rejeksi. Di kirinya sebenarnya di sini juga ada zona drop kecil ya. Harga itu ketahan di level area tersebut. Dan sebagai kunci bagian atasnya, selama GBP USD masih belum kehilangan level area 1.26300-an, waspadai arah bawah. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area tersebut dan GBP USD bergerak ke atas, level area minor ini yang akan menjadi next target terdekatnya 1.2665 sampai dengan 1.26900-an ya. Tapi hati-hati, waspadai potensial arah bawah sebagai level kuncinya berada di 1.2579 atau pembulatan di 25.800-an. Cuman kalau kehilangan level area tersebut, yang akan menjadi next targetnya bagian bawah, zona blok merah atau sebagai minornya, maksimum adalah di pivot 1.24800 kembali. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD open tadi di atasnya resisten yang saat ini juga support, dan dia masih belum mampu break high di minggu yang sebelumnya. Kuncinya ini sama, history high di minggu yang sebelumnya selama level area tersebut bertahan. Dan kalau misalkan dari segi time frame H4-nya, kalau kita lihatin, ini sudah ada body candle yang mampu tutup di bawah level area tersebut. Jadi hati-hati, ada potensi Euro USD mungkin dari segi time frame kecilnya ada kecenderungan akan kedorong ke bawah terlebih dahulu, yang akan menjadi targetnya kalau misalkan dia kembali turun di bawahnya 1.0475. Zona minor terdekatnya di kiri di sini juga menumpuk dengan demand, kurang lebihnya di antara 1.0445 sampai dengan 1.0458 ini yang akan menjadi next targetnya. Tetapi maksimum targetnya sementara sampai dengan besok adalah 3 level area ini yang mesti dihati-hati. Batas atas pivot 1.0427 dan pivot 1.0398. Batas bawah pivot 1.0369 ya. Jadi ada kecenderungan mungkin 60% dia akan pelan-pelan ngerambat ke bawah, terdekatnya adalah di level area minor. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD harga ini sedikit kedorong ke atas, cuman sih hati-hati karena besok RBA akan merilis suku bunga dan pernyataan itu yang akan menjadi triggernya apakah menguat atau melemah. Tetapi kalau misalkan menguat untuk AUD USD besok ini, hati-hati ya, untuk saat ini harga itu masih belum terkonfirmasi body candle-nya mampu tutup di atasnya history high di minggu yang sebelumnya. Dan kalaupun ada spike ke atas, gambaran saya kemungkinan ya 2 level area ini yang akan menjadi targetnya kalau misalkan AUD USD bergerak ke atas besok saat rilis suku bunga dan dibarengi dengan pernyataan daripada RBA. 0.6385 sampai dengan 0.6396. Maksimum gambaran saya masih belum jauh-jauh di bawahnya resisten 2 weekly 0.6412. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya ada kecenderungan kemungkinan ini juga flat atau dia kemungkinan kalaupun ada penurunan, gambaran saya tidak jauh-jauh di 0.6345 sampai dengan besok saat rilis suku bunga ya. Jadi hati-hati untuk malam ini sampai dengan besok di sesi Asia 2 level area 0.6367 dan 0.6345. Gambaran saya tidak jauh-jauh di kisaran level area tersebut. Kalaupun misalkan besok itu RBA-nya dovish ya, ini bisa mendadak drop secara signifikan yang akan menjadi targetnya di antara pivot sebagai physical price levelnya ada harga 0.6300-an. Ini kemungkinan target terdekatnya. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD harga ini pelan-pelan juga merambat ke atas, sudah terkonfirmasi mampu tutup di atasnya support pertama weekly ya, dan penurunannya tadi
history low di minggu yang sebelumnya ini aman, jadi ada potensi kemungkinan bisa aja pelan-pelan ngerambat ke atas juga bisa. Cuman sih untuk USD dan Kanada posisi saat ini adalah libur. Jadi kalaupun dia nanti misalkan turun ke bawah ya, kemungkinan sih masih belum mampu bergerak di bawahnya history low di minggu yang sebelumnya yang berada di 1.4147 ya. Gambaran saya kemungkinan juga mepet dekat dengan level area support pertama weekly. Tetapi untuk planningnya, saya lebih prepare mungkin USD CAD ini ada kecenderungan bergerak ke atas dan target terdekatnya sebagai level area minornya kurang lebih di kisaran zona yang saya blok merah di sini di antara 1.4200 sampai dengan 1.4215 ini yang akan menjadi next targetnya kalaupun USD CAD kembali kedorong ke atas ya. Dan untuk maksimumnya sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu di antara 1.4233. Jadi untuk USD CAD ini waspadai kalaupun ada penurunan ya, tetap sebagai level kuncinya masih belum ada perubahan. History low di minggu yang sebelumnya ini akan menjadi level kunci. Apakah minggu ini mampu turun lebih dalam atau tidaknya, kurang lebih ada di sini. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss ini pelan-pelan ngerambat ke atas ya, dan ada dua planning untuk swing minggu ini ya. Planning yang pertama adalah menunggu di level area minor atau menunggu konfirmasinya bergerak di atasnya support pertama weekly, baru referensi buy ini akan aktif ya. Mana yang diambil sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Tetapi kalau kita lihatin posisi harga saat ini kan memang pelan-pelan ngerambat ke atas, waspadai potensial koreksinya kalaupun dia kedorong ke bawah ya. Yang akan menjadi antisipasi adalah di 0.8990 sebagai level kunci jangka panjang untuk minggu ini masih tetap history low di minggu yang sebelumnya. Selama low ini masih belum mampu di break ke bawah, waspadai potensial arah atas. Next target kemungkinan ada peluang ke pivot weekly 0.9063. Jadi waspadai kalau misalkan untuk USD Swiss bisa aja ini nanti sedikit kedorong ke bawah juga bisa terjadi. Kalaupun mau dimanfaatkan untuk day trade-nya ya, cari sedekat mungkin di atasnya support, biarin. Kalau misalkan untuk 2 sampai dengan 3 jam ini ada kesempatan turun ke bawah, tentunya risiko akan lebih minim. Dan untuk jarak stop loss-nya, kalau misalkan ini dimanfaatkan untuk day trade, maksimum jarak stop loss adalah 25 pip. Dan dari segi targetnya kurang lebih batas bawah pivot 35 pip yang berada di 0.90400, maksimum sementara adalah di pivot weekly. Di kiri juga ada zona supply, ruang gerak sekitar 60-an pip. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen harga ini kedorong ke bawah, open market sih di tengah-tengah, di atasnya support, dan posisi harga saat ini itu bergerak di bawahnya 151.77 ya, dan untuk kuncinya itu masih berada di 15117 selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Waspadai bisa aja ini mendadak pullback ke atas, dan untuk zona tengah atau sebagai pivot ini yang mesti diantisipasi untuk minggu ini. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area 15117, zona pantau terdekatnya berada di level area minor di blok merah bagian bawah 15072 sampai dengan 150.38. Tapi gambaran saya malam ini kemungkinan agak sedikit berat kalau misalkan USD Yen mampu bergerak di bawahnya 151.17. Tetapi untuk kenaikannya, kalau misalkan mampu kembali di atasnya 151.77 baru ada potensi 50% arah zona tengah atau sebagai pivot ya. Dan kalau misalkan dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy ataupun setup sell, saat ini posisi di zona blok orange ya. Jadi ini agak sedikit gambling, masih belum ada konfirmasi, terkecuali kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy-nya menunggu kembali bergerak di atasnya support pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, tetapi dari segi jarak stop loss-nya agak sedikit lebar, ruang gerak sekitar 75, maksimum adalah 80 pip. Tetapi dari segi targetnya saya lebih prepare najetin di zona tengah atau sebagai pivot 115 pip, maksimum adalah batas atas pivot. Di kirinya di sini juga ada zona supply, ruang geraknya kurang lebih 150-an sampai dengan 160 pip ya. Ini kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan cari ancang-ancang setup sell, hati-hati, belum terkonfirmasi untuk USD Yen mampu break di history low di minggu yang sebelumnya ya. Jadi lebih hati-hati untuk planning sell-nya, karena untuk penurunannya dari yang kemarin belum ada koreksian sama sekali ya dari atas di tanggal 12 Februari kemarin. Waspadai untuk USD Yen, zona pantaunya bagian bawah. Gambaran saya kalau misalkan dia turun kemungkinan tidak jauh-jauh di zona minor 150.38 sampai dengan 150.72. Yang mesti digarisbawahi atau diantisipasi adalah
di kisaran level area pivot di sini untuk pergerakan minggu ini ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.